Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May the peace, mercy, and blessings of Allah be with you. Hi everyone, welcome to my English class. It's me, Miss Anissa. Today, we're going to learn about narrative text. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang apa itu teks naratif dan isinya. Let's get started! Narrative text is an imaginative story to entertain people. Jadi, naratif teks itu cerita fiksi atau cerita karangan yang dibuat untuk menghibur pembaca. Oke, sekarang kita bahas kinds of narrative text. Jadi, ada beberapa jenis atau macam-macam teks naratif. Yang pertama, ada fairy tales atau dongeng. For example, Beauty and the Beast dan Pinocchio. Yang kedua, ada folk tale atau cerita rakyat. Contohnya kalau yang di Indonesia nih ada Sang Kuryang, Malin Kundang, dan lain-lain. Yang ketiga ada fable atau cerita tentang binatang. Jadi tokohnya itu adalah binatang. Contohnya Mouse, Deer, and Turtle. Ada juga The Ant and the Dove. Yang keempat ada legend atau legenda. Contohnya nih kalau di Indonesia ada The Legend of Lake Toba atau legenda Danau Toba. Nah, itu tadi beberapa contoh jenis-jenis teks naratif. Oke, next kita bahas purpose of narrative text. Jadi tujuan dari naratif teks itu yang pertama adalah to entertain or to amuse. So, tujuan penulis menulis cerita naratif itu adalah untuk menghibur. Tujuan yang kedua yaitu to teach us to have good character. Maksudnya adalah untuk mengajarkan kita agar mempunyai karakter yang baik. Tujuan yang ketiga to make us learn something from the story. Intinya setelah membaca cerita, kita itu bisa mengambil pesan moral dari suatu cerita yang kita baca. Oke, next kita bahas generic structure dari narrative text. Yang pertama ada orientation, di mana karakter, setting, dan waktu cerita ditetapkan. Biasanya menjawab pertanyaan siapa, kapan, dan di mana. Yang kedua ada complication atau masalah. Di sini menceritakan awal masalah yang menyebabkan krisis. Complication ini biasanya melibatkan karakter utama. Yang ketiga adalah resolution atau akhir dari cerita yang berupa solusi dari masalah. Jadi solusinya itu bisa menjadi buruk atau menjadi baik, bisa bahagia atau sedih. Yang keempat adalah reorientation. Nah, di sini merupakan pernyataan penutup cerita dan sifatnya opsional atau bisa ada, bisa tidak. Biasanya juga berisi tentang pelajaran moral atau nilai moral, saran atau pengajaran dari si penulis. Next, kita bahas language features of narrative text. Jadi, apa saja sih ciri kebahasaan dari teks naratif? Yang pertama, adverb of time. Di sini contohnya, once upon a time, once, one day, a long time ago. Kita bisa artikan kalimat-kalimat ini dengan pada zaman dahulu, dahulu kala, gitu. Kemudian penggunaan past tense or past continuous tense. Jadi di teks naratif ini menggunakan verb 2. Contohnya, he lived in the jungle. He was laughing at the turtle. Kemudian di teks naratif menggunakan specific character, yaitu tokohnya itu spesifik, langsung ke namanya. Contohnya Aladdin, Snow White, The Rabbit, and the Turtle. Kemudian penggunaan action verbs. Contohnya killed, cried, helped, came, dan lain-lain. Next ada time conjunction, yaitu yang menghubungkan urutan kejadiannya. Ada when, then, suddenly, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada direct speech atau kalimat langsung. Jadi ini yang paling ketara atau paling bisa kita lihat dari ciri-ciri teks naratif itu penggunaan kalimat langsung seperti don't be afraid, I'm only a harmless log, dan lain-lain gitu. Oke, sekarang kita latihan untuk menganalisis generic structure dan language features dari teks naratif. Di sini saya punya teks naratif judulnya Cinderella dan saya yakin kalian sudah familiar dengan ceritanya. Nah, sekarang pertama kita latihan dulu generic structure-nya, menganalisis ya. Di sini ada 3 paragraf. Paragraf yang pertama kita lihat di situ ada kalimat once upon a time. Ada Cinderella, stepmother, stepsister. Berarti di sini dikenalkan tokoh dan waktunya juga.
berarti di sini termasuk orientation. Untuk paragraf yang kedua, di sini diceritakan ibu dan saudara tirinya memperlakukan Cinderella dengan jahat gitu ya. Terus suatu hari ada pangeran yang mengundang semua gadis ke pesta dansa. Cinderella tidak mempunyai baju yang bagus. Jadi di sini masalahnya mulai muncul. Nah, bagian ini merupakan complication. Nah, paragraf yang ketiga ada peri yang membantu Cinderella untuk pergi ke pesta. Nah, di sana pangeran ternyata jatuh cinta nih sama Cinderella. Terus mereka menikah dan bahagia selamanya. Di sini berarti ada penyelesaian masalahnya. Nah, bagian ini namanya resolution. Nah, next kita analisis language features-nya. Pertama, kita lihat di sini ada once upon a time. Di sini berarti adalah adverb of time-nya. Terus ada Cinderella, stepmother, stepsisters, a prince, a fairy godmother. Di sini berarti maksudnya adalah specific character. Lalu di sini dia menggunakan past tense. Contohnya ada di kalimat-kalimatnya seperti her stepmother and stepsisters treated her badly. Nah, di sini ada treated yang merupakan verb 2. Jadi dia menggunakan past tense. Next ada oh god, I don't have a dress. Ada tanda petiknya nih, berarti ini adalah direct speech. Next, penggunaan treated seperti tadi saya bilang, invited, helped, ada change, dan ada came. Di sini berarti penggunaan action verbs. Dan juga ada then. Ini berarti time conjunction. Alright, I think that's all for today. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian ya. Remember, stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.